Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadza tafdilu fi jannatin naim wa illa rudda fil hawani wal azabil alim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal hallaqul alim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqaulihi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi alladhina saruna ala nahjil qawmi was-siratil mustaqim wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Sesudah memuji dan bersyukur kepada Rabbul Alamin, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah rahmatan lil alamin, maka saya berwasiat dengan takwa kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini, pagi terbitnya matahari 1 Syawal 1442 Hijriah, kita berkumpul di halaman Masjid Nurul Kautsar ini untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi yang mulia ini dengan penuh bahagia kaum muslimin yang dimiliki juga perasaan haru, penuh berharap, sedih dan hening yang sulit dipaparkan karena telah kehilangan Ramadan hari ini. Dikala kita mencoba untuk mengingat kembali, merenungkan apakah di tahun mendatang kita masih memperoleh kesempatan untuk menyambut kembali atau tidak, seorang pun di antara kita tidak ada yang mengetahui tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang akan berlaku besok. Buat kita sebagaimana tak seorang pun yang mampu mengetahui apakah masih hidup besok atau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah menyebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum maza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ini yang saya tegaskan kaum muslimin, jangan pernah meremehkan kematian, karena mati tidak mengenal sakit, mati tidak mengenal umur, tidak mesti tua, tidak mesti sakit. Maka mari bersungguh-sungguh mengingat kapan saja kematian itu tiba kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khutbah hari ini kaum muslimin berjudul mengokohkan fitrah dan merawat ketakwaan. Meskipun saya tidak akan bacakan konsepnya semua, saya ingin tegaskan sekali lagi. Judulnya mengokohkan fitrah.
Karena hakikatnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap kita ini bersih, suci, bagaikan kertas putih yang tidak berdosa. Dia bagaikan kertas putih yang tidak berdosa. Tugas kita merawat itu. Dan di bulan Ramadan kita sudah melakukan pembersihan, kita sudah melakukan ibadah, kita sudah banyak melakukan taubat. Semoga Ramadan ini kembali fitrah, sucikan betul-betul diri kita, dosa, kemaksiatan, kesalahan, penentangan kepada Allah, tekad untuk tidak diulangi lagi. Bersungguh-sungguh hari ini kembali baru, suci, bersih, fitrah. Dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kita sudah lapor kepada Allah untuk ditutup, dibersihkan dan sebersih-bersihnya, sehingga hari ini insyaallah kita kembali menjadi makhluk seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, insyaallah. Hari ini juga kita bahas merawat ketakwaan. Karena bertakwa, saudaraku kaum muslimin, muslimat, bukan cuma di bulan Ramadan. Bertakwa itu kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kun. Takutlah kamu, takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan yang suci, sucikan hati. Tapi 11 bulan berikutnya, ini tugas kita merawat. Bulan Ramadan kita bersih, di masjid kita bersih, di luar Ramadan dengan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari tetap kita bertakwa. Allah tidak mati, wahai saudaraku kaum muslimin. Setelah bulan Syawal ini, Allah tidak berhenti mengawasi kita. Allah tidak berhenti mencatat kebaikan kita. Allah tidak berhenti mengawasi diri kita. Ramadan, begitu kita berhati-hati berucap. Ramadan, begitu kita berhati-hati berbuat. Maka takutlah kepada Allah meskipun Ramadan telah selesai. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Allah, datangi masjid, sujud di malam hari, tetap buka Quran, tetap duduk di majelis ilmu, bersihkan diri kita dimanapun dan kapanpun. Karena buminya Allah secara keseluruhan, waktu adalah waktunya Allah secara keseluruhan. Allah tidak pernah pilih waktu khusus untuk mengagendakan amalan-amalan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat yang menjadi fokus kajian kita sebagai khutbah pada hari ini, yakni di surah Ar-Rum, surah 30 pada ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Imam Ibn Katsir, Imam Al-Qurtubi dan para ulama-ulama tafsir menjelaskan ini. Antara lain, perkokohlah pandanganmu, yakni hidupmu, hanya untuk Allah. Jangan mencari sesembahan selain Allah. Jangan jatuhkan takutmu selain kepada Allah, melebihi takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuhkan cintamu, cinta yang lebih utama adalah cinta kepada Allah. Itu namanya perkokoh hidup. Berharaplah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Memang ada berapa amalan kita mesti ikhtiar,
mesti usaha. Seperti penyakit virus corona ini, tolong jangan cuma usaha terus menerus tanpa menyandarkan usaha kita kepada Allah Rabbul Jalil. Rabbul Jalil, Dia adalah Rabb yang maha mengendalikan. Virus itu makhluk Allah ya ikhwah, makhluk Allah yang kecil, gampang sekali Allah angkat, sebagaimana Allah gampang mendatangkan. Ikhtiarlah, sempurnalah, terus usahalah. Tapi ingat, tidak ada artinya usaha orang beriman kalau Allah tidak ridai usahanya itu. Cabut akar rasa takut yang berlebihan kepada virus, lalu lupa kepada zat yang mendatangkan virus itu. Berharaplah kepada Allah. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha menyembuhkan. Tak satu pun makhluk yang datang kebetulan, semuanya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengingkari ikhtiar, tapi ikhtiar tidak ada artinya tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa berteguhlah di atas fitrah dengan meluruskan tujuan hidupmu. Ketahuilah ikhwah, hidup ini tugas mulia, tugas suci beribadah kepada Allah. Tugas kita sukses selama waktu kita, niat kita, seluruh yang kita usahakan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Tidak ada yang lain kecuali itu. Tanya hati kita, tanya seluruh pikiran kita. Tunduk, taat, bekerja dari pagi, banting tulang peras keringat, niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Berkokoh, berteguh bahwa hidup ini kita tidak lahir kebetulan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak saya ciptakan engkau, tidak saya hadirkan engkau, wahai jin dan manusia, kecuali liya'budun, taat, tunduk, patuh kepadaku. Seluruh aktivitas kita harus niatnya beribadah, meskipun mendapat gaji di dunia, bonus di dunia, imbalan di dunia, tapi imbalan di akhirat itu yang lebih besar. Gaji di akhirat itu yang lebih besar. Jangan lupakan itu. Sudah dibacakan tadi ayat bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tempat bersandar, akhirat tempat tujuanmu, akhirat tempatmu istirahat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki naluri untuk mengenal Allah. Manusia makhluk yang mengenal naluri mentauhidkan Allah, memiliki naluri beragama Islam yang murni, suci. Lalu setelah itu datang dengan sesuai dengan perkembangan, muncul paham-paham rusak, agama rusak yang mengotori kesucian. Ini mesti dijaga. Kotoran dunia, kapan kita keliru, dunia yang akan mengotori kita. Ambil dunia, bapak dan kaum muslimin yang halalan thayyibah. Kumpul untuk jembatan menuju akhirat. Cari pekerjaan, pekerjaan yang mengantarkan Allah ridha kepada kita. Cari kesibukan, cari semuanya, tapi ujungnya adalah Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha dengan kita pada ujungnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya bahwa manusia dengan akalnya seakan-akan lembaran yang putih bersih dan siap untuk menerima tulisan yang akan dituangkan di atasnya. Kita ini jamaah sekalian, hakikatnya seperti kertas putih. Anak-anak kita, generasi kita, sesungguhnya tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan nakal. Tidak ada yang lahir menyimpan. Yang membuat nakal, yang membuat lupa diri,
yang menjauhkan diri dari agama adalah fa'abawahu, bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa lingkungannya, bisa sekolahnya, bisa bacaannya. Maka hati-hati, kembalikan bersih, kembalikan suci. Sesungguhnya tidak ada anak muda yang nakal. Yang ada adalah salah mengisi, salah mencoreti kertas putih, salah mengarahkan, salah dalam proses hidupnya. Semua yang hadir di lapangan ini hamba-hamba Allah itu suci, bersih, calon penghuni surga, kecuali yang tidak tahu jalanannya ke surga, maka dia akan sampai ke neraka. Semua yang ada di depan saya adalah orang-orang yang mulia, kecuali dirinya yang dia hinakan. Dia menghinakan dirinya karena Allah telah memuliakannya, tapi dia tidak mau diatur, maka dia hina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sayyid Qutb dalam tafsirnya, dua hal yang fitrah dari Allah. Pertama, fitrah yakni Islam itu sendiri. Yang kedua, diri ini fitrah. Qad aflaha man tazakka. Manusia itu suci, maka berbahagialah orang yang menjaga kesucian dirinya. Manusia bersih, yang mengotori adalah dirinya sendiri, maka qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Berbahagia yang sibuk membersihkan dirinya, tauhid, sunnah, akhlak yang mulia, ilmu, taubat, istighfar, tegakkan agama ini, itu akan suci diri ini. Tapi dosa itu kotoran, riba itu kotoran, syirik itu kotoran, bid'ah itu kotoran, kemaksiatan itu kotoran, mencuri itu kotoran, menggibah itu kotoran, durhaka kepada kedua orang tua itu kotoran. Semakin banyak kotoran-kotoran ini yang membuat kefitrahan kita hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya jamaah sekalian, saya mengajak kepada kita semua, pada hari ini kita sudah selesai Ramadan, tapi tugas beribadah tidak selesai, tugas taat tidak selesai. Mari saya mengajak kepada kita semua bahwa tidak ada pensiunnya beribadah, tidak ada berhentinya beribadah. Beribadah ini selama napas kita masih ada, selama masih hidup di bumi Allah ini, tidak ada pilihan lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya mengajak bersyukur, dengan betul-betul bersyukur bahwa Ramadan kita sudah lewati dan kita sudah selesai puasa, selesai qiyamul lail, tahajud, tarawih, selesai zakat mal, selesai zakat fitrah, selesai bacaan Quran kita, zikir, doa. Ketahuilah jamaah sekalian, semua ini bisa dilakukan bukan karena kita hebat. Kita telah ditolong oleh Allah untuk melakukan ibadah itu semua. Kita dipilih oleh Allah untuk mudah melakukannya. Namun jangan pernah merasa suci di hadapan Allah sebelum Allah sendiri mensucikan diri kita. Saya mengajak kepada kita semua, saya pribadi, banyak-banyak bertobat kepada Allah setelah beribadah, banyak-banyak membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah kami, terima ibadah kami, puasa kami, zakat kami, tarawih kami, sedekah kami, bacaan Quran ini, semuanya biar sedikit tapi diterima di sisi Allah. Dengan iringi banyak, merasa senantiasa kurang, itu kurang, karena tidak akan pernah lengkap ibadah kita. Dan bagian terakhir, saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin, ada hal yang jangan pernah lupa. Sebaik apapun ibadah kita ke atas kepada Allah, secara vertikal ke atas, tapi tidak akan diterima jika hubungan kita hablum minan nas, terutama ibu, bapak,
kedua orang tua kita. Jika mereka menangis karena kita, jika mereka sedih karena kita, maka ibadah kepada Allah itu tertolak. Seandainya boleh sujud selain kepada Allah, maka ibu, bapak boleh sujud kepadanya. Maka kaum muslimin, siapapun kita, tidak ada yang lahir kebetulan. Tolong hari ini diingat jasa-jasa mulia dari sosok makhluk yang Allah muliakan. Itulah ibu dan bapak kita. Tolong titipkan satu doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni mereka, cintai mereka, sayangi mereka, muliakan mereka dunia akhirat. Tidak ada kita bapak ibu kalau bukan melalui perantara dia. Sejelek-jeleknya dia, darah daging dia ada pada tubuh kita. Sehina-hina dia, ibu dan bapak kita. Seandainya sudah mendahului kita, tetap Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu. Ya Allah, maafkan dia, cintai dia, sayangi dia, luaskan kuburannya dia, terangi dia, terima kebaikannya dia. Semoga Allah merahmatinya, memuliakannya. Kepada yang punya pasangan hidup, kata Nabi, al-zawjah jannat. Pasangan hidupmu, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jika engkau taat kepada suamimu dalam keadaan taat kepada Allah, maka pintu surga terbuka lebar. Jika engkau taat kepada Allah, taat kepada orang tuamu, tapi durhaka kepada suamimu, maka neraka tempat kembalimu. Jangan remehkan ini, para ibu, kaum muslimin, bapak, jangan remehkan hak-hak istri kita. Akhirnya rangkaian pesan-pesan dan wasiat ini tidak ada yang paling terpenting. Kita berubah sesudah Ramadan. Kita berubah lebih baik sesudah Ramadan. Itulah tanda Ramadan kita diterima. Innal hasanat al hasanatu ba'daha. Sungguh kebaikan itu tandanya kalau melahirkan kebaikan baru di belakangnya. Akhirnya kita mengajak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita insyaallah diterima di sisinya. Semoga Allah memuliakannya kita dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aqsim lana min hasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannat, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmana wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
وانصرنا على القوم الظالمين على القوم المنافقين على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jangan lupa subscribe ya.